Bertemu kembali dengan saya Surjandi di Trouble Free Learning. Hari ini saya akan sharing teknik bivariate analysis bisa tembus Scopus. Ini saya akan sharingkan bagaimana menggunakan bivariate analysis pada SPSS. Nanti pada part berikutnya saya akan sharingkan bagaimana menuliskannya sehingga menjadi sebuah artikel yang bisa tembus di Scopus. Oke, saya sudah siapkan data ya. Data ini ya, kalau dilihat data ini saya sudah siapkan di mana ada gender, variabel 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, kita berkenalan dulu dengan bivariate analysis itu apa sih? Oke, ini simpelnya aja. Bivariate analysis itu analisisnya bermanfaat untuk melihat pengaruh langsung antar dua faktor. Jadi dia akan faktor A dan faktor B. Dia bagaimana melihat hubungannya secara langsung. Bagaimana sih pengaruhnya gitu ya. Contoh faktor umur dengan produk. Ya, faktor jenis kelamin dengan produk dan lain sebagainya. Yang penting dia cuma dua gitu loh. Jadi dua aja. Hubungannya timbal balik. Atau biasanya disebut causative analysis ya. Hubungan sebab akibat. Nah, seringkali ini digunakan untuk beberapa riset yang melihat hubungan timbal balik sih. Contohnya di marketing untuk melihat produk dan sebagainya. Ya, nah kita lihat bagaimana sih kita gunakan ini pada SPSS. Ya, kali ini kita menggunakan SPSS. Kita siapkan dulu Excel-nya ini. Setelah itu kita pindah ke SPSS ya. Oke. Nah, dari Excel yang kita udah punya, kita bisa paste ke sini, ya. Kita control paste ya. Headernya nggak usah, ya pastikan nggak ada yang bolong gitu ya. Ini ada 116 contohnya aja. Ya, 116 kita paste di sini. Oke, ya. Ini variabel kita bisa benarin, variabelnya and so on. Ini datanya ordinal. Ini untuk detailnya nanti ada video berikutnya ya. Jadi kita lebih fokus kepada bivariate analysis. Nah, setelah kita melakukan paste ini, apa yang kita lakukan? Biasanya langkah pertama adalah kita melakukan validitas dan reliabilitas. Oke, seperti biasanya gitu ya. Nah, gimana sih cara melakukannya? Nah, kita ini pakai melakukan scale reliability analysis. Jadi kita lihat dulu apakah datanya reliable atau enggak. Ya, nah biasanya gender ini kita nggak usah tes lagi karena gender emang udah fix gitu ya, cowok cewek and so on gitu ya. Ya, nah nanti kita checklist ini sih. Lalu kita oke. Nah kita lihat di sini nih reliabilitas. Di sini Cronbach alfanya 81,6% gitu ya, atau 0,81 ini. Berarti dia udah mendekati 1, artinya boleh dikatakan ini data reliable. Nah, untuk validitasnya bagaimana? Nah, ini setiap variabel validitasnya itu kita lihat dari CITC, Corrected Item Total Correlation. Ini ada 0,672 and so on. Kita compare nilai ini dengan Pearson Airtable ya. Dengan saya udah cari kebetulan ya. Dengan 166 ini ya. Ya, 116 ini nilainya 0,116. Nah, kita lihat nih, CITC, Corrected Item Total Correlation-nya, apakah dia lebih besar dari 0,116? Ya, nah ternyata semuanya lebih besar. Nah, kalau lebih besar artinya
secara data udah valid dan reliable. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan bivariate analysis. Kita mau lihat nih, antar variabelnya gimana sih hubungannya, bahkan terhadap gender gitu ya. Nah, bivariate analysis kita bisa lihat di correlation bivariate. Oke, kita masukin semuanya ya. eh, Klik si Pearson, lalu kita lihat ini ada flag signifikan, nanti langsung kelihatan. Dia akan membentuk sebuah tabel. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Lalu kita bisa lihat sig ini SIG titik two tails ya. Kita lihat ininya sebenarnya di Pearson ini. Apakah nilainya lebih kecil dari 0,05? Kalau dia tidak lebih kecil dari 0,05, maka dia tidak punya relation atau dia tidak berpengaruh satu sama lain. Ya, kalau boleh dilihat di sini, gender ini tidak mempengaruhi variabel 2. Gender juga tidak mempengaruhi variabel 3 and so on ya. Jadi nggak ada yang pengaruh. Berarti semua indikator yang ini, variabel-variabel ini, itu tidak berpengaruh terhadap gender. Ya, tapi, nah ini menariknya yang berikutnya nih, kita lihat nih. Variabel 2 itu mempunyai pengaruh terhadap variabel 3. Nah, karena dia nilainya lebih kecil dari 0,05 sebesar 65,7%. Ya, begitu juga yang ini dengan variabel 4, variabel 5, ya, variabel 6. Oke. Nah, tapi dia tidak dengan variabel 7. Variabel 7 itu hanya berpengaruh terhadap variabel 3. Dia hubungannya timbal balik sih ya. Ada variabel 2, variabel ini. Jadi kalau karena ini hubungannya positif, berarti kenaikan 1 di variabel 3 akan naik sebesar 27,6% pada variabel 7. Ya, nah ini adalah hasil dari Pearson bivariate, sorry, dengan bivariate. Setelah ini kita akan bisa melihat bagaimana sih kita menerapkan ini, menuliskan ini ke dalam sebuah artikel yang bisa tembus di Scopus. Kita akan lanjut di part berikutnya bersama Trouble Free Learning.